Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Semoga Nanda semua sehat selalu dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, Nanda masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk menjalani kewajiban sebagai pelajar. Ya, dan juga Nanda harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan, terutama dalam belajar. Dan sekarang kita sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu menerima pembelajaran. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu. Ada yang pernah teriris pisau atau silet? Jika ada yang pernah, tangannya itu teriris pisau atau silet, apa yang terjadi pada tangan? Apa terjadi sesuatu? Ya, jadi tangan pada saat teriris pisau atau silet itu akan mengalami luka. Lukanya itu mengakibatkan apa? Atau muncul apa? Ya, jadi pada saat tangan terluka, yang muncul itu adalah darah. Nah, tahukah kamu bahwa di tubuh kita itu terdapat peredaran darah sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini memasuki pada tema 4, sehat itu penting, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu peredaran darahku sehat. Di dalam tubuh manusia terdapat sistem peredaran darah atau mengalirnya darah di dalam tubuh. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sistem peredaran darah terbagi atas dua. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah kecil dan yang kedua yaitu sistem peredaran darah besar. Berikut ini merupakan penjelasan dari kedua sistem peredaran tersebut. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dan juga darah yang mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil itu ditunjukkan pada gambar berikut ini. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali ke dalam paru-paru, melalui arteri besar atau yang disebut dengan aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah seperti gambar berikut ini. Di dalam sistem peredaran darah terdapat organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah manusia. Tahukah Anda apa itu? Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut
mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kita dapat mengetahui denyut jantung kita. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Mengenai pembuluh, berikut adalah penjelasan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik atau vena. Yang pertama yaitu pembuluh nadi. Pembuluh nadi atau arteri adalah jenis pembuluh darah berotot yang berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi ini bertolak belakang dengan fungsi pembuluh balik yang membawa darah menuju jantung. Nah, berikutnya adalah penjelasan dari pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak yang mengandung karbon dioksida. Umumnya terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Jika diraba, denyut jantungnya tidak terasa. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluhnya. Katup ini berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Dengan adanya katup tersebut, aliran darah tetap mengalir menuju jantung, walaupun melawan gravitasi bumi. Jika vena terluka, darah tidak memancar, tetapi merembes. Tahukah Anda cara menghitung denyut nadi? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, tempel dan tekankan, jangan terlalu keras, 3 jarimu, yaitu jari telunjuk, tengah, dan manis, pada pergelangan tangan yang lain. Dan sekarang temukan denyut nadinya. Yang kedua yaitu, hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 4. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang istirahat, jantung berdenyut kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau pembuluh balik, seperti yang telah Ustazah jelaskan sebelumnya mengenai 2 pembuluh tersebut. Yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah.
Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida itu diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung yang bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung maka akan semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil tersebut itu terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut itu dinamakan alveoli, seperti yang telah Nanda pelajari sebelumnya di tema 2, ya. Di mana masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, berikut ini merupakan cara kerja peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu darah yang banyak mengandung karbon dioksida mengalir ke jantung sebelah kanan, lalu memasuki jantung melalui atrium kanan atau vena cava superior dan inferior menuju ventricle. Yang kedua yaitu kemudian jantung memompa darah searah melalui pembuluh darah menuju ke paru-paru. Dari sinilah darah melepaskan karbon dioksida dan mendapatkan oksigen. Selanjutnya yaitu darah yang sudah mengandung oksigen tadi menuju ke atrium kiri, kemudian turun melewati ventricle kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya yaitu oksigen dan nutrisi dari hati yang terdapat pada darah itu dipakai untuk metabolisme, kemudian menjadi karbon dioksida. Dan yang terakhir yaitu zat sisa yang terdapat di dalam darah menuju hati dan ginjal, di mana perbandingan jumlah darah yang terpompa itu sama antara ke paru-paru juga sama maupun ke seluruh tubuh. Pernah dengar hal yang seperti ini? Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, tahukah Nanda itu apa? Nah, bagi yang tahu itu tadi apa, silahkan Nanda komen di kolom komentar atau di bawah video ya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai peredaran darah manusia. Nah, tahukah Nanda bahwa sistem peredaran darah manusia itu kita bisa jadikan suatu karya sastra Indonesia. Nah, mengapa? Berikut adalah kita harus mengetahui dulu penjelasan mengenai karya sastra ini, yaitu pantun. Nah, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dan dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun itu berasal dari kata patuntun dan dalam bahasa Minangkabau yang berarti penuntun, di mana pantun ini memiliki nama-nama dalam bahasa daerah. Seperti di Jawa dikenal dengan nama parikan, seperti di Sunda dikenal dengan nama paparikan, dan di Batak itu dengan nama umpasa, di mana pantun terdiri atas 4 larik atau 4 baris, di mana setiap barisnya itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, di mana dengan pola AB, AB ataupun A, di mana pola itu merupakan akhiran dari pantun tersebut, di mana itu harus berpola atau berakhiran AB, AB ataupun A, di mana tidak boleh akhirannya itu AA, BB ataupun AB,
B, A. Di mana pantun ini mulanya merupakan sastra lisan, tapi sekarang pantun itu juga banyak yang sudah tertulis. Ciri pantun yang lainnya yaitu tidak memberi nama pengubahnya, dikarenakan penyebaran pantun itu dilakukan secara lisan. Berikut ini adalah contoh pantun. Ustazah akan menyebutkan satu pantun. Ya, dengarkan. Buka puasa dengan salak, beli gula, beli kurma. Hilang kecantikan karena akhlak. Akhlak rusak, tak ada guna. Jadi makna di balik pantun ini yaitu di mana buat apa atau percuma itu orang-orang memiliki paras ganteng maupun cantik jika kita mempunyai akhlak yang buruk. Jadi paras itu tidak menjamin bahwa kita memiliki suatu akhlak yang baik. Seperti itu. Berikut ini merupakan jenis pantun. Terdapat 13 jenis pantun. Yang pertama yaitu pantun bersifat nasihat. Yang kedua, pantun bersifat anak. Yang ketiga, pantun bersifat kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu pantun bersifat adat istiadat. Selanjutnya, pantun bersifat agama. Yang selanjutnya, pantun bersifat teka-teki. Selanjutnya yaitu pantun bersifat jenaka atau candaan. Selanjutnya, pantun bersifat dagang. Selanjutnya, pantun kepahlawanan. Selanjutnya yaitu pantun bersifat sukacita. Selanjutnya, pantun bersifat dukacita. Selanjutnya yaitu pantun bersifat beribah hati, dan yang terakhir yaitu pantun bersifat berceraian. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari pantun. Yang pertama yaitu mempunyai bait. Sama seperti puisi, pantun juga memiliki bait, namun hanya satu saja, di mana tiap bait terdiri atas 4 baris. Di mana yang terdiri dari sampiran, yaitu baris pertama dan baris kedua, dan isinya, yaitu pada baris ketiga maupun baris keempat. Selanjutnya yaitu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya yaitu ada sampiran dan ada isi. Seperti yang telah Ustazah tadi jelaskan ya, bahwa 2 baris yang pertama itu adalah sampiran, dan 2 baris terakhir yaitu merupakan isi dari pantun. Selanjutnya, pantun itu memiliki rima. Rima itu merupakan aliran dalam pantun yang membentuk pola dengan kesamaan bunyi di akhir tiap kata pada setiap baris. Ada 2 rima yang dipakai, yaitu A dan AB. Nah, seperti yang telah Ustazah jelaskan sebelumnya bahwa rima itu ya atau pola itu merupakan akhiran dari suatu pantun ya, di mana akhiran hurufnya itu harus sama seperti yang telah memiliki aturan pada pantun ya, yaitu AB. Contohnya akhiran NK dan NK, seperti itu. Berikut ini merupakan cara membuat pantun. Yang pertama yaitu kita harus memahami syarat utamanya, di mana dalam hal ini kita tidak boleh menyalahi akidah atau rukun dalam pembuatan pantun-pantun tersebut. Jadi di dalam pantun ini berisi suatu makna, jadi kita tidak boleh asal membuat pantun seperti itu. Yang kedua yaitu menentukan suatu tema, di mana kita harus mengangkat tema yang ingin kita buatkan pantun. Seperti itu. Ya. Misalnya, ketika sedang merayakan
Maulid Nabi, tentu tema yang cocok itu adalah pantun agama, seperti itu. Yang ketiga yaitu menentukan suatu isi dari pantun, yaitu ya kita harus membuat baris isi pada baris ketiga dan keempat sesuai dengan tema yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu membuat sampiran. Jangan lupa dalam membuat sampiran ini kita harus memperhatikan rima yang ada pada pantun. Ya, jadi tanpa sampiran yang terkesan bebas itu kita hanyalah membuat kata-kata tanpa makna. Jadi sampiran itu kita membuat kata-kata tanpa makna. Nah, pada baris ketiga dan keempat itu kita harus tertuju pada isi dari pantun yang sesuai dengan tema dari pantun. Nah, isi dari pantun ini kita harus memperbaiki atau tidak boleh menyalahi akidah dalam pembuatannya. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nanda, apa ada yang masih ingat tadi kita belajar tentang hal apa? Ya, jadi kita belajar mengenai ya sistem peredaran yang ada dalam tubuh manusia, organ yang mendukung dalam peredaran darah manusia, dan juga bagaimana cara membuat suatu pantun. Ustazah berharap bahwa pada lembar kegiatan selanjutnya Nanda bisa atau dapat membuat suatu pantun. Pesan pembelajaran hari ini yaitu, pandailah kita dalam menjaga kesehatan. Khususnya kita tidak boleh begadang karena hal itu dapat membuat kita menjadi anemia atau kurang darah. Sebagaimana jika kita kekurangan darah, kita akan jatuh sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan lemah, letih, lesu, dan lunglai akibat atau efek dari kekurangan darah. Lembar kegiatan hari ini yaitu Nanda membuat pantun bertemakan darah manusia. Contohnya itu seperti ini. Silahkan dikerjakan dan pengumpulannya itu sampai 2 hari ke depan. Jangan lupa japri Ustazah. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.